Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sesliani, NIM 1925115550 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus dengan metode SOAP, sakit kepala dan nyeri. Sakit kepala merupakan adanya rasa nyeri yang terjadi di bagian manapun dari kepala. Nyeri bisa terjadi di salah satu area kepala, pada kedua sisi kepala sekaligus, atau bahkan dapat menyebar dari salah satu bagian ke bagian kepala lainnya. Adapun intensitas nyeri bisa terasa ringan tetapi juga dapat cukup kuat. Sakit kepala sendiri terbagi menjadi dua, ada primer dan sekunder. Primer disebabkan adanya sakit kepala yang tidak memiliki penyebab lain di baliknya, melainkan murni disebabkan oleh adanya masalah dengan struktur di kepala yang terlalu sensitif terhadap rasa sakit. Sakit kepala primer terbagi menjadi 4, ada sinus, cluster, tension, dan migran. Sedangkan untuk sakit kepala sekunder itu disebabkan oleh adanya penyakit lain, itu biasa disebabkan trauma, gangguan vaskular, gangguan intrakranial, metabolic disorder. Tension headache merupakan salah satu dari sakit kepala primer. Sakit kepala ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh rasa sakit yang menyebar di sekitar dahi bagian belakang sampai leher. Rasa sakit yang sering digambarkan oleh pasien adalah seperti ada tali yang mengikat kepalanya dengan kencang. Adapun etiologi dari penyakit ini belum diketahui secara pasti, namun diduga berkaitan dengan kontraksi berkepanjangan pada otot leher dan kepala, misalnya akibat stres, postur yang buruk, dan ansietas. Adapun epidemiologi dari penyakit ini hampir sekitar 93% laki-laki dan 99% perempuan pernah mengalami nyeri kepala. TTH dan nyeri kepala serpikogenik adalah dua tipe nyeri kepala yang paling sering dijumpai. TTH adalah bentuk paling umum karena kepala primer yang mempengaruhi hingga 2/3 populasi. Sekitar 78% orang dewasa pernah mengalami penyakit ini setidaknya sekali dalam hidupnya. Selanjutnya, patofisiologi dari tension headache. Faktor pencetus elevasi glutamat, tingginya kadar nitrit oksid sehingga memicu nyeri, terjadi kerusakan nitrosatif hingga terjadi vasodilatasi pada struktur intrakranial, dan nyeri ditransmisikan melalui serabut C dan neuron nociceptif A menuju dorsal horn dan nukleus trigeminal sehingga terjadi aktivitas trigger point, yaitu otot-otot kepala dan leher. Adapun klasifikasi dari tension headache ini terbagi menjadi episodik dan kronik. Untuk episodik terjadi apabila frekuensi serangan tidak mencapai 15 hari setiap bulan. Tension head episodik ini dapat berlangsung selama 30 menit kurang lebih 7 hari. Untuk yang kronik, apabila frekuensi serangan lebih dari 15 hari setiap bulan dan berlangsung lebih dari 6 bulan. Adapun diagnosis dari tension headache ini apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya sensasi tertekan atau terjepit, intensitas ringan sedang, lokasi bilateral, dan tidak diperburuk adanya aktivitas. Adapun tata laksana terapi tension headache terbagi menjadi dua, farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi menggunakan obat analgesik tergantung tingkatan nyerinya, itu acetaminophen, aspirin, ibuprofen, dan lain-lain. TCA biasanya digunakan untuk terapi profilaksis headache tension. Untuk terapi non-farmakologinya, misalnya latihan peregangan leher atau otot bahu, perubahan posisi tidur, pernapasan dengan diafragma atau metode relaksasi otot, penyesuaian lingkungan kerja, cahaya dan suara, serta stress management. Selanjutnya, analisis kasus farmakoterapi dengan metode SOAP. Analisis yang pertama adalah analisis subjek. Dari kasus wanita berusia 20 tahun dengan berat badan 56 kg, tinggi badan 162 cm, merasakan nyeri kepala bilateral seperti diikat dan ditekan kencang dan sedikit mual tetapi tidak sampai muntah. Adapun analisis yang kedua adalah objektif, tekanan darah 120/90 mm hidrogirum.
denyut nadi 60 kali per menit, suhu tubuh 27 derajat Celcius, intensitas nyeri yang dirasakan yaitu 6/10. Riwayat pengobatan sebelumnya menggunakan paracetamol, riwayat penyakit keluarga hipertensi, riwayat penyakit tidak ada, dan diagnosa penyakit yaitu tension head S. Selanjutnya analisis asesmen. Diketahui intensitas nyeri yang dirasakan pasien yaitu 6/10. Itu termasuk dalam kategori severe pain. Digunakan terapi dengan paracetamol 400 mg 2-4 kali sehari. Untuk penilaian DRP, terapi tidak adekuat atau tidak optimal dan dosis obat terlalu rendah. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya TTH kronis, dibutuhkan terapi profilaksis. DRP memerlukan obat tambahan. Pasien sering mengalami stres dan mengaku sering mengkonsumsi coklat dan snack yang mengandung MSG. Edukasi kepada pasien. Selanjutnya, planning. Untuk DRP, terapi tidak adekuat atau tidak optimal, dosis obat terlalu rendah, sarankan kepada dokter untuk pemberian dosis terapi paracetamol untuk pasien penyakit tension head S yaitu 1000 mg 2-4 kali sehari, maksimal 4000 mg per hari, atau mengganti obat dengan obat analgesik lainnya yaitu ibuprofen 200-400 mg dengan penggunaan 4-6 kali sehari. Untuk monitornya itu awasi dalam 7 hari pemantauan nyeri yang timbul dan efek samping yang mungkin terjadi. Untuk DRP yang kedua, dibutuhkan obat tambahan untuk mencegah terjadinya tension head kronis, yaitu dibutuhkan terapi profilaksis. Sarankan kepada dokter untuk memberikan terapi profilaksis lini pertama yaitu amitriptyline 10-100 mg per hari. Awasi dalam 7 hari, dimulai dengan dosis rendah 10-25 mg, kemudian ditingkatkan dengan dosis maksimum. Adapun untuk terapi non farmakologi dari pasien yaitu disarankan untuk terapi relaksasi seperti yoga, meditasi, dan teknik napas dalam. Istirahat di tempat tenang atau ruangan gelap. Peregangan leher dan otot bahu 20-30 menit. Hindari terlalu lama bekerja di depan komputer. Beristirahat 15 menit setiap 1 jam bekerja. Saat tidur, upayakan dengan posisi benar dan hindari suhu dingin. Adapun hal yang perlu dikonseling atau edukasi kepada pasien yaitu mengedukasi bahwa penggunaan profilaksis medikamentosa dan penekanan agar pasien hanya mengkonsumsi analgesik sesuai dengan dosis terapi untuk menghindari penggunaan secara berlebihan dan mengkonsumsi terapi profilaksis secara rutin. Mengedukasi pasien cara untuk mengelola stres, memiliki waktu tidur yang cukup, dan tidak menggunakan obat anti nyeri lebih dari 3 hari per minggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.